Kita berjumpa lagi, saudara-saudariku yang terkasih. Kembali Anda bertemu dengan saya, Pastor Igo Welerubun MSC, dalam permenungan dan belajar bersama untuk memiliki kecerdasan sosial bersumber pada pesan inspiratif dari Injil hari Minggu. Minggu tanggal 3 Oktober 2021, hari Minggu biasa ke-27. Injil Markus pasal 10 ayat 2 sampai dengan 12. Penginjil Markus mencatat, lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah itu untukmu. Sebab pada awal mula dunia Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia." Sepintas dan spontan langsung tampak bahwa bacaan Injil hari ini berbicara tentang hidup perkawinan. Maka seperti biasa, saya akan mencoba mengambil 3 pesan inspiratif dari sabda Yesus dan Injil hari ini sebagai bahan ajar kita dalam proses belajar untuk memiliki kecerdasan sosial. Bagi saya, pesan inspiratif pertama adalah ketegaran hati. Kata tegar bisa berarti positif dalam arti sabar, kuat, dan tabah. Tetapi juga dapat berarti negatif dalam arti keras, kaku, atau tidak mau menurut. Ketegaran hati yang dipakai oleh Yesus kepada orang-orang Farisi dalam Injil hari ini lebih menunjuk kepada sifat buruk dari manusia yang tidak mau menurut, keras, ataupun degil hatinya. Demikian ketegaran hati yang disematkan Yesus kepada orang-orang Farisi mengungkapkan sikap dan perilaku orang-orang Farisi yang keras kepala, tidak mau menurut, suka melawan dan memberontak. Dan sering di dalam kitab suci kita baca bahwa orang menjadi tegar hati karena tipu daya dosa. Dosa menghidangkan kesenangan dan kenikmatan duniawi, tetapi ujungnya adalah kebinasaan dan maut. Maka kita belajar untuk jangan sampai menjadi orang-orang yang memiliki ketegaran hati. Karena ketika kita tegar hati, maka kebinasaan dan kematianlah yang akan kita peroleh. Orang yang tidak suka mendengar teguran ataupun tidak suka menerima nasihat baik dari orang lain, orang seperti ini mulai memupuk ketegaran hati pada dirinya. Atau orang yang tetap mempertahankan pendapat dan pendiriannya, sekalipun pendapat dan pendiriannya itu salah. Orang seperti ini sudah mulai menumbuhkan sikap tegar tengkuk pada dirinya. Maka mari belajar untuk terbuka menerima nasihat dan teguran orang lain. Belajar untuk tidak kaku pada pendirian diri sendiri, tetapi fleksibel dan berani untuk melihat dan mengakui bahwa pendapat kita juga bisa salah atau tidak benar, dan pendapat dan nasihat orang lain lebih benar dan bisa kita terima. Dalam arti lain, mari belajar untuk memiliki hati yang tegar secara positif, yakni sabar, kuat, dan tabah ketika mengalami penderitaan ataupun menghadapi suatu tantangan dalam hidup. Pesan inspiratif kedua adalah bukan lagi dua, melainkan satu. Tentu proses dua menjadi satu ini bukan persoalan mudah seperti membalikan telapak tangan. Karena di dalam proses dua menjadi satu itu ada kesediaan diri untuk meninggalkan kemapanan yang sudah lama menjadi bagian dari hidup pribadi seseorang. Yesus katakan, karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kerelaan dan kesediaan diri untuk meninggalkan dan menanggalkan kemapanan-kemapanan hidup yang sudah melekat bertahun-tahun dalam kehidupan seseorang bukanlah perkara yang mudah. Butuh adaptasi, butuh penyesuaian dan kesesuaian, butuh pengorbanan. Bagaimana mungkin 1 tambah 1 sama dengan 1?
Tetapi justru disinilah letak misteri cinta anak manusia dalam kuasa penyelenggaraan ilahi Allah. Saya sering suka mengatakan ungkapan ini. Menikahi orang yang dicintai itu mudah, tetapi mencintai orang yang dinikahi itu butuh pengorbanan. Dalam kacamata iman, kalau perjuangan dan pengorbanan seseorang untuk mencintai pasangan yang dinikahinya hanya mengandalkan kemampuan manusiawinya saja, mungkin akan gagal. Karena itu, yang paling penting adalah selalu terbuka pada campur tangan Tuhan dalam usaha menjadikan dua menjadi satu tersebut. Artinya, jangan hanya mengandalkan kemampuan dirimu sebagai manusia saja dalam mencintai pasangan hidupmu. Karena mengandalkan kemampuan manusiawi saja dalam mencintai pasangan hidup tidak cukup. Perlulah untuk mengandalkan kekuatan rohani, mengandalkan kekuatan Allah dalam perjuangan mencintai pasanganmu seumur hidupmu. Mengapa? Karena yang menjadikan kita sebagai laki-laki dan sebagai perempuan itu bukan kita manusia, melainkan Allah Sang Pencipta. Yesus katakan, sebab pada awal mula dunia, Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Dan dalam kitab Kejadian dicatat bahwa Allah menjadikan perempuan sebagai penolong yang sepadan. Maka pentinglah untuk selalu menyadari bahwa pasangan hidup itu adalah penolong yang sepadan. Seorang penolong yang sepadan untuk saling melengkapi satu kepada yang lain, supaya menjadi satu kesatuan utuh menuju kesempurnaan dan kepenuhan hidup. Pesan inspiratif yang ketiga adalah, yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia. Fenomena perceraian akhir-akhir ini gampang dijumpai di mana-mana. Orang-orang yang dulunya telah berjanji untuk setia, saling mencintai dalam untung dan malang, kemudian dengan begitu mudahnya tidak lagi komit, tidak lagi setia, dan mulai memproses urusan perceraiannya. Padahal pada saat penerimaan sakramen perkawinan telah dengan keyakinan teguh berjanji di hadapan Tuhan dan para saksi untuk tetap setia sampai maut memisahkan. Tentu ada banyak alasan ataupun sebab yang menjadi pemicu sebuah kasus perceraian. Dan sering alasan ataupun sebabnya tidak tunggal, tetapi jamak dan kompleks. Saya tidak bermaksud untuk menguraikan di sini alasan ataupun sebab-sebab pemicu perceraian itu. Namun, yang mau saya garis bawahi dalam pesan inspiratif yang ketiga ini adalah kesadaran bahwa apa yang telah dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia. Perlu untuk diingat dan disadari penuh bahwa perkawinan itu adalah perbuatan Allah. Perkawinan itu adalah karya Allah. Mungkin kita sering salah mengerti seolah-olah perkawinan itu perkara kita manusia saja, perbuatan kita manusia saja. Sehingga hanya dengan alasan-alasan manusiawi kita dengan mudahnya mengingkari janji untuk tetap setia sampai maut memisahkan itu. Maka belajar untuk menanamkan kesadaran penuh di dalam diri kita bahwa perkawinan itu sejak semula adalah karya Allah. Bahwa perkawinan itu sejak semula adalah perkara Allah. Konsekuensinya, jika muncul persoalan-persoalan dalam perjalanan bahtera perkawinanmu, janganlah lupa untuk membawa persoalan-persoalan itu kembali kepada Allah, Sang Pembentuk perkawinan tersebut. Sering orang lupa akan hal ini sehingga larut dan hanyut dalam urusan-urusan alasan-alasan manusiawinya saja. Ingat bahwa perkawinanmu adalah perbuatan dan karya Allah. Maka kalau ada gangguan, bawalah kartu jaminan itu kembali kepada Sang Pemberi, kembali kepada Sang Pembentuk perkawinanmu, yaitu Allah sendiri, dan mintalah Dia untuk memperbaikinya.
mohonkan padanya untuk menolongmu supaya tetap kuat dan setia sampai maut memisahkan. Tuhan memberkati.